Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6. Hari ini kita akan belajar tentang qada dan qadar. Untuk itu, mari kita belajar dengan semangat. Anak-anak, tahukah kalian ada berapa rukun iman itu? Ya, betul sekali. Rukun iman jumlahnya ada 6. Mari kita sebutkan bersama-sama. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab. 4. Iman kepada nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Anak-anak, iman kepada qada dan qadar yaitu percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu yang akan terjadi pada makhluknya. Karena itu anak-anak, sangat penting sekali kita untuk iman kepada qada dan qadar agar kita dapat menerima takdir Allah dengan baik, dengan ikhlas dan sabar. Selanjutnya adalah pengertian qada. Qada secara bahasa berarti adalah keputusan, sedangkan secara istilah qada berarti putusan Allah tentang suatu perkara sejak zaman azali. Apa itu zaman azali? Zaman azali adalah zaman di mana bumi dan seisinya belum diciptakan oleh Allah. Selanjutnya pengertian qadar. Secara bahasa, qadar berarti ketentuan atau ukuran. Sedangkan secara istilah, qadar berarti ketentuan dan ketetapan Allah yang telah terjadi pada makhluknya. Anak-anak, apakah kalian tahu apa bedanya qada dan qadar? Qada dan qadar sangatlah berbeda. Namun meski demikian, keduanya sangatlah berkaitan erat. Hubungan antara qada dan qadar tidak dapat dipisahkan karena keduanya adalah satu kesatuan. Mengapa demikian? Hal itu karena qada ibarat rencana dan qadar adalah perwujudan atau kenyataan yang terjadi. Jadi anak-anak, qada merupakan rencana Allah sebelum Allah menciptakan sesuatu. Sedangkan qadar adalah kenyataan atau perwujudan dari rencana Allah tersebut. Anak-anak, agar lebih paham, coba kalian perhatikan contoh qada berikut ini. Contoh dari qada yaitu 1. Kelahiran, kematian, jenis kelamin, jodoh, dan rezeki. Jadi anak-anak, sebelum Allah melahirkan manusia ke dunia, maka Allah telah terlebih dahulu menetapkan qadanya. Seperti kelahirannya, kapan dia lahir, kemudian kematiannya, kapan nanti dia meninggal, kemudian dia akan lahir dengan jenis kelamin apa, berjodoh dengan siapa, kemudian seberapa rizkinya, dia akan bahagia atau tidak di dunia. Itu sudah ditentukan Allah sebelum manusia lahir ke dunia. Contoh selanjutnya yaitu matahari terbit dari timur dan tenggelam di ufuk barat. Sebelum Allah menciptakan matahari, maka Allah juga telah membuat qadanya, yaitu matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Contoh yang ketiga yaitu bumi berputar pada porosnya. Sebelum bumi diciptakan, Allah juga telah menentukan ketetapannya, yaitu ketika bumi nanti diciptakan, dia akan berputar pada porosnya. Selanjutnya yaitu contoh qadar. Anak-anak, qadar juga sering disebut dengan takdir. Qadar atau takdir dibagi menjadi dua, yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mubram adalah takdir manusia yang tidak dapat diubah. Contoh 1. Waktu kematian seseorang. Waktu kematian seseorang telah ditentukan oleh Allah sebelum manusia tersebut lahir di dunia. Dan waktu yang telah ditentukan itu tidak ada seorang pun yang dapat mengubahnya. Begitupun dengan waktu kelahiran.
Tidak ada seorang pun yang bisa mengubah waktu kelahirannya. Dan contoh yang terakhir adalah jenis kelamin. Saat kita terlahir dalam jenis kelamin laki-laki atau perempuan, kita tidak bisa mengubah jenis kelamin kita. Meskipun sebagian orang melakukan operasi atau yang lainnya untuk mengubah jenis kelaminnya, tapi tetap saja jenis kelaminnya menurut agama Islam adalah seperti ketika ia dilahirkan di dunia. Selanjutnya yaitu takdir mu'alak. Takdir mu'alak adalah takdir manusia yang dapat diubah dengan jalan usaha. Contoh, orang yang sakit menjadi sembuh karena ia berusaha berobat ke dokter. Yang kedua, orang yang bodoh menjadi pandai karena ia rajin belajar. Yang ketiga, orang miskin menjadi kaya karena ia rajin bekerja. Anak-anak, seluruh takdir mu'alak kita dapat mengubahnya dengan cara mengusahakannya. Anak-anak, selanjutnya adalah hikmah beriman pada qada dan qadar. Beriman pada qada dan qadar membawa banyak manfaat dan hikmah bagi kita. Contohnya adalah sebagai berikut. Dengan beriman kepada qada dan qadar, kita dapat menerima takdir Allah dengan ikhlas. Kita juga akan menyadari bahwa cita-cita yang kita inginkan harus diusahakan. Selanjutnya, kita akan menjadi orang yang rajin berdoa dan berbaik sangka kepada Allah. Kita juga akan menjadi orang yang selalu bersabar dalam menghadapi setiap masalah. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Apabila ada yang belum jelas, kalian boleh menanyakan kepada Bu Guru melalui WA. Kegiatan pembelajaran kita selanjutnya yaitu mengerjakan soal ini. Kerjakan soal ini di portofolio, silakan ditulis jawabannya saja. Tugas ini akan dibahas di lain hari, untuk itu kalian simpan baik-baik kertas yang berisi tugas kalian ini. Namun meskipun begitu, kalian harus mengirim bukti kalau kalian sudah mengerjakan tugas ini dengan cara mengupload tugas ini di Google Formulir. Alamat Google Formulir akan disampaikan melalui WA. Cukup sekian pelajaran kita hari ini, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.